ya. Nah, untuk supervisor setingkat lebih tinggi dari leader, karena dia kerja kerasnya juga lebih banyak. Ya, kita kenalan dulu sama supervisor yang ada di Karawang. Ada Ibu Muslinawati, silakan ke depan. Bapak Bambang. Ini yang dari seberang ini luar biasa ya supervisor. Boleh dong ke depan kita belajar, ya. Ya, boleh kasih tepuk tangan Bu buat tamu-tamu kita. Silakan. Boleh ya kita sharing sedikit ya. Gimana sih dia menjadi seorang yang sukses di PT BOB ini sampai dia menjadi seorang supervisor. Oke, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Keren itu. Jangan MC-nya keras-keras suaranya, pesertanya lumbe. Ya. Bismillah, Bapak Ibu perkenalkan nama saya Yeni Helda. Saya dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Ya. Ini main-main ke Karawang nih. Diajak Pak Oner, ya. Lihat-lihat. Oke, nanti prospek sini Pak ya. Iya, tapi nggak usah khawatir teman-teman. Kita ratakan Kerawang, insya Allah. Ya, ini saya serahkan kepada Ibu Supervisor berikutnya, Uci Adriati. Silakan Bu Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ibu-ibu, bapak-bapak semua jangan kalah dengan oma-oma. Ya, ini Uci kalau dari Bukit Tinggi ya. Udah 66 tahun nih Bu, tapi semangat tak pernah luntur. Jangan kalah ya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ibu harus kerja keras, bantu itu dolennya, ya Bu ya. Jangan kita harus bagaimana namanya itu kita sukses sendiri. Jangan, kita sukseskan mitra kita, otomatis kita akan sukses di sini bersama mitra kita. Ratakan BOB di Karawang. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan sampai kalah dengan yang ada Uci yang ada dari Padang ya. Apalagi ada ibu yang sebelahnya lagi ini SH loh. Gitu. Kalau kita yang ini kita tidak melihat siapa hari ini, yang kita lihat bagaimana dengan masa depan kita perjuangkan, karena di sini di BOB tidak mengenal namanya ijazah. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu yang tidak ada pengalaman, Bapak Ibu yang tidak punya pendidikan, kita sama-sama belajar. Kalau saya bisa, saya yakin Bapak Ibu yang di ruangan ini pasti lebih bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Bambang, latar belakang seorang petani. Bapak Ibu, di bisnis ini kita akan diarahkan oleh sekolah bisnis. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu semangat untuk menjalankan bisnis di PB ini, Bapak akan masuk ke sekolah bisnis. Insya Allah akan diarahkan ke tujuan yang tepat. Ya, terus semangat, salam sukses, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan saya lagi untuk para supervisor BOB. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, itu adalah para supervisor ya, hebat-hebat luar biasa. Kayak tadi ada Bapak Haji Nang, ya. Nah, ini salah satu ini yang saya panggil, dia akan memberikan support, motivasi untuk kita. Dia juga seorang CEO dari Travel Umroh Bahagia. Dan sekarang kita semuanya bahagia sekali, senang sekali, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, insya Allah berkat dari seorang Zero to Hero, Bapak Muhammad Sani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya telah mempelajari Jawa Barat ini Bapak Ibu luar biasa. Penduduknya ada lebih kurang 52 juta jiwa. Dengan 18 kabupaten, 9 kota. Wilayahnya itu di total 27 kabupaten dan kota. Dengan 627 kecamatan. Masya Allah Bapak Ibu, potensinya luar biasa, 52 juta Bapak Ibu. Dan bisnis ini Bapak Ibu, ketika kita jelaskan nanti di lapangan Bapak Ibu, tidak semua orang yang menerima, tidak semua orang yang akan menolak, itu sudah pasti. Tapi yang saya yakini, ada penjual pasti ada pembeli Bapak Ibu. Setuju ya? Jangan Bapak Ibu bosan menawarkan. Kita menawarkan manfaat, ya. Kita menawarkan kesehatan kepada mereka. Kita menawarkan hidupnya lebih baik, lebih bagus Bapak Ibu. Ya. Perusahaan kita legalitasnya jelas. 2 jam dari sini kantor kita di ESQ Menara 165. Sementara kami Pekanbaru Bapak Ibu, Riau. Penduduknya Riau dengan Kepulauan Riau itu lebih kurang 10 juta. Sumbar lebih kurang 7 juta jiwa. Hanya berapa persen Bapak Ibu? Tapi jangan heran Bapak Ibu, di sana perkembangan PT BOB luar biasa, sangat pesat Bapak Ibu semua. Kami hari ini insya Allah mudah-mudahan akan mengembangkan juga ke Kerawang, membantu Bapak Ibu. Ya, dari 52 juta jiwa kami minta 1 juta member saja. Jadi yang 51 juta saya serahkan kepada asli penduduk Kerawang, yang 1 juta nanti kami garap. So, ya, saya sudah minta permisi dengan Aplen Manajer Eksekutif Bapak Ibu Pak Enang Rahman. 10.741, 10 yang kita undang, datang 7, 4 orang ngangguk-ngangguk Bapak Ibu, 1 yang beli 1 botol, udah nggak apa-apa. Memang hukum alam seperti itu, tidak semua, tapi ketika kita lakukan terus-menerus Bapak Ibu, itu akan terjadi kelipatan Bapak Ibu. Nah, untuk menjalankan bisnis ini Bapak Ibu semua, kadang-kadang orang bilang nasib. Nasib itu kalau menurut saya nomor sekian Bapak Ibu. Yang pertama pikiran. Pikiran ini Bapak Ibu, mindset. Merubah mindset, merubah nasib. Kalau cara pandang kita, pola pikir kita Bapak Ibu, paradigma kita tentang sesuatu Bapak Ibu negatif melulu Bapak Ibu, saya garansi kehidupan kita stagnan. Gitu-gitu aja dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan Bapak Ibu. Ya, tahun ini tetap seperti itu. Malahan tahun kedua makin parah. Dulu masih ada mobil, tahun kedua udah ditarik mobilnya Bapak Ibu. Tahun ketiga masih ada motor. Tahun keempat motornya rusak Bapak Ibu. Ingat, kemiskinan ini luar biasa. Bisa memporak-porandakan rumah tangga Bapak Ibu. Ya, segalanya butuh uang Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada hari ini Bapak Ibu sebuah peluang bisnis yang bisa dikerjakan dengan sepenuh hati, bukan sepenuh waktu. Artinya Bapak Ibu tetap bekerja dengan profesi yang ada hari ini. Bukan kita tidak mensyukuri, mensyukuri sekali. Tapi kalau ada tambahan 1 juta sehari, menarik nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu gaji 6 juta nih sebulan. Tapi di bisnis ini setiap pagi Bapak Ibu masuk 100.000. Sebulan berapa? 3 juta. Di sini tidak perlu pinter Bapak Ibu. Yang diperlukan kemauan. Banyak orang pinter nggak mau nggak jadi. Tapi orang yang biasa saja nggak ngerti apa-apa. Yang dia ngerti cuma jual. Tapi sudah bisa umroh lewat bisnis ini Bapak Ibu. Cuman tamat SD udah bisa umroh. Satu kampung heran Bapak Ibu. Karena secara zohir kita lihat nggak bakalan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini perjalanan hidup saya. Dan saya itu tinggal di rumah yang seperti Bapak Ibu lihat. Ini rumah orang tua saya dulu. Sekitar tahun kami pindahan tahun 95. Ya, dengan dari rumah inilah saya mengenal bisnis ini Bapak Ibu.
Rumahnya rumah panggung seperti ini Bapak Ibu. Saya hidup dengan istri saya seperti ini. Paginya saya nyadap karet. Nyadap karet, paham Bapak Ibu ya? Kadang kerja sawit. Yang penting halal. Pergi nanti siap sholat subuh, pulangnya jam 9 malam. Upahnya 50.000. Itu yang saya lakukan. Pulang dari kerja, saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Menawarkan produk. Ya, saya jualan ini produk. Alhamdulillah dari sana ada yang menerima, ada yang menolak. Itu udah pasti. Tapi yang saya yakini pasti ada yang beli. Satu hal yang saya ingat, kenapa saya harus sukses? Saya ingin bahagiakan anak istri saya. Saya ingin umrohkan kedua orang tua saya. Saya ingin mengangkat derajat ekonomi keluarga saya. Itu aja Bapak Ibu. Jadi saya nggak pernah dengar omongan ocehan orang lain, bahkan teman. Toh kalau anak saya sakit, dia nggak akan bakalan bayarin Bapak Ibu untuk biaya sakit anak saya. Saya yang menentukan hidup saya Bapak Ibu. 95% yang saya ingat ketika saya lemah, ketika saya ditolak orang, ketika saya down, hanya impian saya saja. Nah ini Bapak Ibu, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Pertanyaannya Bapak Ibu, mau nggak merubah? Merubah sikap kita, karakter kita, menurunkan ego kita Bapak Ibu. Itu aja kuncinya Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, kalau saya dalam keadaan seperti itu, lalu saya menangisi nasib saya, mengeluh dengan keadaan saya, tanpa saya berjuang, tanpa saya melihat peluang, mengambil keputusan, ada nggak yang berubah dari hidup saya? Nggak ada Bapak Ibu. Gaji saya 50.000 satu hari. Wajib saya sehat terus, nggak boleh sakit. Kalau saya sakit nggak ada uang masuk. Apalagi ini kerjanya bukan kerja tetap seperti di pabrik. Ada nanti ini BPJS-nya, ada nanti biaya ini. Ini enggak, buruh lepas. Artinya saya nggak boleh sakit, harus kerja terus. Kalau enggak, anak saya nggak bisa beli susu formula. Jadi Bapak Ibu yang hari ini dalam keadaan titik nol sekaligus, mau sudah bangkrut, apapun terjadi, PHK segala macam, ini peluang yang luar biasa Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa mendapatkan 1 juta sehari, 7 juta sehari, 150 juta setiap minggu. Itu sudah saya rasakan Bapak Ibu. Yang penting perkuat impian. Ya, impian diperbesar. Jangan takut berpikir. Kalau kita tidak berani berpikir Bapak Ibu, bagaimana meraih? Bapak Ibu ingin tahu? Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Hari ini Bapak Ibu, contoh kami di sini. Saya belajar di sini tahunan Bapak Ibu, nggak langsung dapat duit. Tapi setiap hari itu masuk 100.000, 200.000, 300.000, sampai jutaan. Seperti yang Pak Enang Rahman bilang, pasif income-nya itu nanti di akhir. Kalau di awal, uang bank. Pinjam uang bank 100 juta, pasif income 6 bulan, saya tuh stres. Bahagianya cuma di awal. Di akhirnya menderita. Ilmu, keahlian, dan semangat. Dengan ilmu Bapak Ibu tahu, dengan keahlian Bapak Ibu bisa, dengan semangat maka Bapak Ibu bergerak bertindak. Jika salah satu tidak ada, maka tidak ada sukses. Bapak Ibu gabung, dapat produk, dapat sehatnya, benar, dapat manfaat. Tapi kalau mau hasil, promosikan, ceritakan manfaat kopi bahagia, ceritakan manfaat pupuk, ceritakan manfaat dari keharmonisan rumah tangga, kesehatan, kecantikan. Jadi bisnis ini banting bibir, bukan banting tulang. Kalau dulu saya banting tulang, kerja bangunan, manen sawit, muat bongkar karet, itu banting tulang. Kalau ini banting bibir, cerita saja. Insya Allah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dari bisnis ini, semua keluarga Bapak Ibu sehat, terhindar dari penyakit yang luar biasa, jantung, limpa, hati, ginjal, paru-paru, penyempitan pembuluh darah. Kenapa? Karena kita konsumsi produk tiap hari. Ya, di samping itu kita ada income Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu ceritakan ke semua orang tanpa pandang bulu Bapak Ibu, semuanya. Kita punya produk lengkap Bapak Ibu, dari anak-anak sampai lansia, semuanya lengkap Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari rumah yang tadi, rumah mertua, rumah orang tua saya ajak istri saya di situ. Bekerja keras,
banting tulang pagi sampai malam Bapak Ibu. Di samping itu saya jalankan bisnis jaringan network marketing Bapak Ibu. Ya, dari tidak punya sepeda motor beli sepeda motor. Ya Bapak Ibu, dari tidak punya mobil beli mobil Bapak Ibu. Saya beli tanah, saya beli rumah, sama seperti yang disampaikan Pak Endang Rahman tadi. Penghasilan kita bisa tiap hari. Ya, tidak ada bos. Bosnya itu impian. Bapak Ibu dipaksa oleh impian untuk dapat uang harian di sini Bapak Ibu 200.000, 300.000 sangat mudah bagi Bapak Ibu yang mau banting bibir. Kalau yang diam aja nggak dapat, nggak mau promosi, nggak mau iklan, nggak dapat uang. Jadi bisnis ini sangat layak dikerjakan oleh latar belakang apapun, baik yang sudah kerja kantoran, yang PNS, yang pensiunan, mahasiswa, semuanya Bapak Ibu bisa bergabung di bisnis ini Bapak Ibu. Dari bisnis ini Bapak Ibu, alhamdulillah, dulu hujan kehujanan, panas kepanasan Bapak Ibu, sekarang sudah nggak lagi. Pendidikan anak alhamdulillah udah terjamin, sudah bisa beli aset, sudah bisa bangun rumah Bapak Ibu. Dan yang paling saya syukuri Bapak Ibu, dari tahun 2013 sampai hari ini, 2013 sampai hari ini, 12 tahun yang lalu, saya sudah tidak ada urusan yang namanya kredit, yang namanya cicilan, yang namanya hutang Bapak Ibu. Hidup sederhana tapi istimewa. Itu motivasi saya. Saya yakin Bapak Ibu yang punya impian, Bapak Ibu yang mau serius, sukses besar di bisnis ini Bapak Ibu. Ibu Adriati ini pensiunan Bapak Ibu, suami istri. Dari bisnis ini beliau bisa beli mobil cash, mobil ras. Dari bisnis ini beliau bisa umroh bawa suami, bawa anak, bawa adik. Coba, umur 66 tahun, ibu rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak, tapi bisa sukses. Kita yang laki-laki gimana coba, bapak-bapak? Jangan kita membuat alasan untuk miskin. Kita masih memberi alasan untuk miskin terus, untuk susah terus. Apakah kita nggak kasihan lihat anak kita, lihat istri kita? Tapi buatlah alasan, kenapa saya harus kaya? Buat alasan itu hari ini Bapak Ibu. Kenapa saya harus sukses? Di sini Bapak Ibu sudah ada jalannya Bapak Ibu. Sudah ada jalannya. Bapak Ibu di sini pernah nggak berpikir di dalam pikirannya untuk dapat uang 10 miliar? Takut ya? Pasti takut. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa dapat uang 10 miliar kalau memikirkan saya takut? Kan saya sudah bilang, apa yang Anda pikirkan maka itulah yang akan terjadi. Mempengaruhi. Di bisnis ini Bapak Ibu, insya Allah, kalau mau Bapak Ibu fokus 2-3 tahun ke depan, uang 1 miliar itu kecil Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tetap melakukan rutinitas yang sudah bertahun-tahun, kita sudah pasti tahu kehidupan kita stagnan di situ, gali lubang tutup lubang. Jangan harap berubah finansial Bapak Ibu. Sampai meninggal dunia pun kayak gitu. Ingin merubah nasib, rubah mindset. Ingin hasilnya berbeda, lakukan hal yang berbeda. Hari ini Bapak Ibu kerja pabrik, lanjutkan. Sisihkan 2 jam untuk bisnis ini. Kerja sambil bangun aset. Aset kita di sini adalah manusia. Manusia itu bertumbuh, berkembang. Benar? Manusia itu butuh sehat. Benar? Butuh sehat untuk badannya. Butuh kopi bahagia untuk stamina suami istri. Itu Bapak Ibu banting bibir, ceritakan ke teman di pabrik. Jadi tidak harus Bapak Ibu meninggalkan pekerjaan. Dari bisnis ini saya bisa bawa orang tua umroh Bapak Ibu. Ya. Dapat reward 100 juta, bisa umroh, bisa bangun rumah, bisa beli tanah, bikin kebun sawit ya. Dari bisnis ini 100% Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau kaya,
mindsetnya harus kaya dulu. Nggak bisa kaya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak pernah berpikir dan tidak pernah berusaha untuk berpikir 1 miliar di dalam otaknya, maka nggak akan pernah dapat. Kalau Bapak Ibu hanya bicara 10 juta, memang 10 juta. Coba hari ini Bapak Ibu berpikir, pelajari nanti sistemnya. Pak, 1 miliar tuh di sini di mana dapatnya Pak? Nanti akan diarahkan. Bapak Ibu ikutin aja. Saya doakan, ya Allah, yang angkat tangan ya Allah, disaksikan para malaikat ya Allah. Mudahkanlah urusannya semuanya ya Allah. Melalui bisnis BOB ini ya Allah, berilah rezekinya yang berlimpah ya Allah. Semuanya kasih 10 miliar ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sudah berdoa nih, malaikat menyaksikan, tinggal usahanya. Mau nggak menjemput? Menjemput rezeki Allah yang berkelimpahan seperti air mengalir tiada henti. Ya Allah ya Razak yang maha pemberi rezeki. Ya Allah ya Al-Basitu yang maha melapangkan rezeki. Berilah kami rezeki yang berkelimpahan ya Allah. Itu doa. Rezeki yang tiada henti seperti air mengalir ya Allah, agar kami bisa bayar hutang, bisa bahagiakan anak istri, bisa umroh. Wafatkan kami dalam keadaan tidak berhutang ya Allah. Jadi Bapak Ibu doanya, pernah nggak Bapak Ibu yang sudah member BOB berdoa seperti itu, mendoakan BOB ini? Belum. Mulai hari ini Bapak Ibu wajib mendoakan usaha ini. Saya kalau dari rumah, ya Allah, saya menjalankan bisnis BOB ya Allah. Mudahkanlah saya ya Allah menjalankan bisnis BOB ya Allah. Melalui bisnis ini lunasi hutang saya ya Allah. Saya mau umrohkan orang tua saya mau bayar hutang, saya pengen ini. Saya doakan. Bisnis boleh sama, produk boleh sama, sistem boleh sama, rezekinya berbeda. Kenapa? Ikhtiar langitnya nggak ada. Itu satu. Yang kedua, doakan orang yang sudah beli produk kita. Pak, si A itu mana beli cipres Pak, tapi nggak sembuh karena nggak didoain. Ketika saya kasih, nama bapak siapa Pak? Si Fulan, orang tuanya ini. Rumah saya doain, ya Allah, si A sudah beli produk. Angkat penyakitnya ya Allah. Asbab dari produk ini ya Allah. Besok telepon, oh lama padan Pak Saril, tambah sepaket. Doa, libatkan Allah Bapak Ibu. Syaratnya lagi, yang menghambat rezeki kita adalah dosa kita. Dosa kita. Banyak istighfar. Coba amalkan 40 hari. Rasulullah dijamin masuk surga aja 70 kali sehari semalam tuh istighfar. Dan dijamin tuh. Kita sampai nggak 70 kali, paling 15 kali. Itu pun kalau sholat 5 waktu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali, 5 kali 3, 15 kali. Kalau sholat, kalau enggak ingat. Lewat. Bapak Ibu, jadi minta ampun dulu sama Allah. Minta ridho suami yang ada suami, minta ridho orang tua, minta ridho sama anak. Kuncinya satu aja, doa. Melangkah ke rumah, doakan bisnis ini. Ya Allah, melalui BOB ini ya Allah, saya ingin sukses ya Allah. Saya pengen uang 10 miliar. Jadi kalau doa itu jelas, minta apa yang Bapak Ibu mau. Jangan sampai Bapak Ibu yang ada di ruangan ini tidak pernah mencoba produk BOB. Kenapa? Pola makan kita hari ini semuanya mengandung zat berbahaya, penyedap, pewarna, pemanis, pengawet yang berlebihan. Cepat atau lambat Bapak Ibu, kita ini semuanya calon penghuni rumah sakit. Amin. Amin kata Bapak ini. Amin. Ya. Amin amin. Oh, sorry Pak, saya amin amin. Pastinya jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Tapi itu pasti terjadi Pak, karena terjadi penyumbatan. Kalau Bapak Ibu ingin sehat, hunza itu wajib Bapak Ibu. Boba. Jangan sampai kita duit banyak tapi sakit-sakitan. Ya, yang hari ini punya uang banyak, sudah terasa nyeri, tapi masih ditahan Bapak Ibu, hati-hati.
karena ahli waris menunggu. Kita mati, harta dibagi. Jadi obati segera. Mungkin itu saja motivasi dari saya. Kita akan bertemu lagi tahun depan, tapi dengan cara yang berbeda. Yang tampil di sini adalah Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah mendengarkan. Kita saling mendoakan, kita saling support, kita saling mendukung. Kita besarkan BOB seluruh Indonesia di 38 provinsi Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.